Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Balkis Garumisa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 2 tentang Kamar Pengadilan Perdata Gugatan Sederhana Wan Prestasi. Nah, gugatan sederhana wan prestasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dasar-dasar hukum perdata, yang kedua ada dasar-dasar hukum wan prestasi, dan yang ketiga ada dasar-dasar hukum gugatan sederhana. Nah, untuk dasar-dasar hukum perdata ini sendiri memiliki pengertian hukum perdata menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sistematika hukum perdata ini ada 4. Yang pertama ada hukum perorangan, ialah hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak, dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Nah, yang kedua ada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan ini memuat keseluruhan norma hukum yang mengatur pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Yang ketiga ada hukum kekayaan. Nah, hukum kekayaan ini merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan ini relatif berisi perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Nah, yang ketiga ada hukum waris, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris beserta sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Dasar-dasar hukum wan prestasi. Yang pertama ada hubungan antara perikatan dan perjanjian. Yang kedua ada macam-macam perikatan. A. Perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, dasar-dasar gugatan sederhana ini sendiri, gugatan sederhana ini merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana. Seluruh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum ini bisa mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana ini tidak lebih dari 1, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Nah, selanjutnya perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi berbagai persyaratan. Yang selanjutnya, penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana terhadap gugatan sederhana yang berdomisili di daerah hukum lain dengan syarat penggugat yang bersangkutan mengajukan gugatan sederhana melalui kuasa insidentil atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat. Nah, selanjutnya paralegal dapat menjadi kuasa hukum dalam sidang surat kuasa insidentil. Sebelum melakukan pendaftaran gugatan, pastikan memenuhi syarat dan siap dengan alat bukti untuk didaftarkan di pengadilan. Nah, setiap surat bukti itu harus melakukan legalisasi terlebih dahulu dengan cara menempel materai pada bukti surat atau dokumen, kemudian mendatangi kantor pos untuk mendapatkan stempel dari pegawai pos tersebut. Peraturan ini terletak pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan Permenku Nomor 70 PMK 03/2014 tertanggal 25 April 2014. Sekian pemaparan materi gugatan wan prestasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.